Dan mungkin juga bisa jadi ya, kalau secara sistem kepercayaan kita adalah bahwa, ya bahasa kasarnya adalah kalau nggak derita dulu tuh nggak afdol. Ah, ini kan cuma bicara belief saja sebenarnya, Dok. Betul sekali. Ini pun yang sekarang saya lagi rombak ya, belief system Mm-mm. saya adalah bahwa kayaknya kalau gua nggak menderita dulu tuh kayaknya nggak asik deh. Nggak Kan jadi asik dan nggak kayaknya nggak ada sukses cerita. katanya begitu. Sekarang udah nggak, berlimpah itu harus dengan tenang, Iya. bahagia, senang. Padahal boleh jadi, Dok. Ini dua hal yang berbeda, Dok. Antara Anda Mm, menderita dengan Anda senang itu jangan-jangan dua hal yang berbeda. Karena mm. masih ada orang senang yang hidupnya menderita tuh banyak, Dok. Begitu juga Oke. ada orang hidupnya menderita, tapi secara jiwa kata dia senang, Dok. Artinya apa? Balik lagi, ini bicara sudut pandang. Kita mau Oke, menggunakan sudut sudut pandang. pandang yang mana? Mau milih yang mana ya? Mau pilih yang mana gitu loh. Jadi Islam itu sangat mengajarkan kebijaksanaan banyak dan hampir semua yang saya sampaikan itu adalah ilmu kebijaksanaan Islam dari kacamata Islam. Kalau kita ngomongin dokter, predikat seorang dokter, siapa bapak dokter dunia? Iya, Avicenna, Ibnu Ah, Sina. Avicenna, Ibnu Sina kata saya. Mm-mm. Ibnu Sina itu juga yang mengajarkan tentang psikologis. Ibnu Sina Betul, itu juga setuju. yang mengajarkan bagaimana caranya menggunakan otoritasmu untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalnya contoh untuk mengobati orang. Ibnu Sina tuh pernah ngobatin orang, dia nggak ngapa-ngapain, masuk ke dalam kamar, tapi dia melakukan ritual-ritual yang aneh bagi si klien. Dan sebenarnya Hmm. kata dia nggak ngapa-ngapain dan itu sembuh. Lalu Ya, dibongkarlah kita mungkin rahasianya. hipnoterapi kali ya. Hipnoterapi. Itulah makanya sekarang kita menganggapnya bahwa ini adalah cuma merubah sugestinya saja. Hmm. Termasuk ilmu dukun. Anda sedang dikerjain aja. Dikerjain hal yang tidak bermanfaat gitu misalkan gitu. Kayak gitu. Jadi Ibnu Sina itu sangat luar biasa dan ingat Ibnu Sina itu adalah orang yang hafal Quran dan banyak hafalan hadisnya. Oh, itu banyak. Kayak Imam Ghazali itu cara berpikirnya gimana? Kalau bicara tasawuf Imam Ghazali, pernah nggak disinggung tuh nama Imam Ghazali? Jarang, Jarang. jarang. Tapi ketika kita bicara aturan langsung kita nyebutnya Imam Syafi'i, syariat. Yang sebenarnya aturan-aturan Imam Syafi'i sekarang walaupun secara tidak langsung diserang oleh orang pemikir-pemikir tasawuf. Oh, Padahal itu dua hal yang saling berkesinambungan, Dok. dan tidak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah, Dok. Nah, ini menarik, Gus. Kemarin kan saya lagi ikut Perdaweri ya, ikut Mm, perkumpulan dokter. Jadi saya bilang, ya. ada yang dokter-dokter konvensional yang biasa, ada dokter-dokter yang dia memang dokter dengan kesadaran. Ah, itu I- aja udah ada dua tuh. Iya, Ah, coba saya Dok, coba Dok. sama, kita itu dianggap aneh di para dokter. Karena dokter kok belajar ilmu dukun, kayak kita belajar ilmu kesadaran. Iya, Teman saya oke. belajar ilmu akses, ilmu energi, Iya. ilmu macam semuanya. Oke, oke. Kita tuh bahas tentang ilusinya, aku bilang. Bahwa, kau kan kasih tahu tuh, yang kalimatnya Gus adalah bahwa Ibnu Sina itu 80% tuh bahas tentang psikologi, 20% kasus praktis medisnya, kan Praktis gitu. medisnya, oke. Praktis medisnya, ternyata dia kan, iya, iya Matt, kayak begini. Jadi cerita, ada salah satu dokter pinter banget ya, teman saya kan, saya nggak sebutin di sini juga. Mm-mm, Salah satu guru saya belajar ilmu anti aging. Nah, mm-mm. bahwa tahukah Anda bahwa ternyata, kasus kayak flek hitam, aging process itu 80% kasusnya psikis, psikologi. Penyebab Psikosomatis. penuaan, betul. Penyebab penuaan terjadi, pada dasarnya 80% itu adalah psikologis. Penyumbang Penyebab terbesar. penuaan. Penuaan, flek Setuju, hitam, setuju. jerawat, Mm-mm, kegemukan, gitu kan. mm-mm. Yang sering begini aja. Iya, saya begini, Begini aja. kerutan. Aduh Nah, ya Allah. ternyata itu 80% itu adalah psikologi, Gus. Hmm, Tapi oke. ini jarang dokter bahas. Ya. Sebagai bentuk salah satu cerita sebagai bentuk validasi menurut saya, ya, validasi apa yang kita sampaikan ini juga adalah nasihat dari Rasulullah. Ada sekali waktu seorang sahabat mengadukan ayahnya sedang sakit dan meminta untuk Rasulullah datang untuk mengobatinya. Entah bagaimana caranya gitu. Rasulullah mengiyakan, dijanjikan nanti malam gitu misalkan gitu ya. Kemudian datanglah Rasulullah ke rumah sahabat tersebut. Nah, kemudian sahabat itu ada di teras, lalu ngasih tahu, sepertinya sakit ayah saya sudah tidak tertolong lagi. Anggaplah kompilasi apa komplikasi atau apalah gitu ya. Nah, Rasulullah tuh
tidak masuk ke dalam rumahnya untuk menjenguk orang tuanya. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Jika apa yang kamu pikirkan demikian, maka itu yang akan terjadi. Hmm. Tuh. Jadi kalau kita dalam kondisi sakit atau keluarga kita dalam kondisi sakit, ada baiknya. Kalau nggak bisa ngomong baik, setidaknya nggak usah berasumsi negatif. Udah gitu aja. Dan tidak boleh mengasihani ya. Iya, karena semuanya itu dalam kondisi bawah sadar. Kita khawatir aja, itu jadi doa, gitu. Jadi, Paling lebih baik insya Allah sembuh kan gitu. ya, nah makanya Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya motivator gitu loh. Ia penyembuh ya motivator ya mengedukasi segala ilmu. Makanya Ali itu pintunya, gudangnya itu Rasulullah. Jadi kalau mau mau dapat ilmu, lewati Ali dulu, nanti akan ketemu gitu. Makanya orang-orang yang berilmu itu tidak mungkin lepas berfatihah kepada Ali radhiyallahu an. Ali radhiyallahu. Iya, iya. Ya, Sama yang sebu. jarang disebut, cuman saya tuh punya bukunya dan keren. Itu Umar Ya, bin Abdul Aziz. Karena saya bilang dia adalah avatar kan. Kecerdasan Ali, iya, sedekahnya ini. Karena pada saat masanya dia menjabat kalau nggak salah 2 tahun kurang, itu tidak ada kemiskinan di situ kan. iya, Umar bin Abdul Aziz. Dan Umar bin Abdul Aziz itu luar biasa karena awalnya kan dia itu adalah berlimpah pemuda pesolek dan macam-macam. After Mm, 18 tahun atau 20 tahun, dia kan mulai berubah. mm. Yang Abdul kalau saya Aziz. pikir ya zuhudnya di situ loh. Jadi dia Iya, udah dicapai puncak paling atas, baru mm-mm. dia zuhud. Iya. Nah, bahas zuhud ya. Ya boleh. Karena kan sekarang tuh zuhud itu seolah-olah tuh kita harus miskin ya enggak. Mau Miskin. bilang kamu pernah kaya kagak? Heeh. Qanaah zuhud miskin gitu loh. Jadi Yep. doa saya tuh sekarang tuh gini Gus. Ya Allah, berikan rezeki yang berlimpah dalam hidupku. Ya kan, berikanlah uang sebanyak-banyaknya dalam hidupku agar aku bisa menginjaknya. Dan Mm-mm. hanya ada dirimu dalam hatiku. Kayak gitu. Mm. Dok, kita bukan bukan mau menunjukkan siapa yang terbaik enggak ya? Eh, saya pasti juga banyak kurangnya. Kayaknya kalau kalau tadi yang dokter sampaikan, ibarat begini, kita kita mau banget kita punya banyak uang, tapi tidak meletakkannya di hati gitu ya. Betul sekali. Sepertinya saya ada di situ, dok. Ah, oke. Saya sebenarnya orang yang sudah no problem gitu ya, nggak ada masalah dengan itu semuanya. Kalau itu ada, saya pernah punya itu, tapi nggak saya simpen di hati. Jadi ketika saya tidak sedang menggunakan uang itu, ya udah gitu loh. Ya udah, yes, hidup saya sendiri, saya introspeksi diri, Allah, Allah, Allah gitu aja. Tapi ketika saya berinteraksi dengan yang lainnya, saya tuh sering ngelihat, ya Allah, ternyata ini uang itu hanya sarana gitu. Dikit-dikit Allah itu artinya Allah Uang itu kita hanya kedepankan. sarana ya. Mhm. Uang itu adalah sarana. Sarana apa? Macam-macam. Sarana bahagia, iya. Jalan. Sarana saya mendekat ke Allah, iya. Sarana saya menolong orang, iya. Jadi sungguh sangat picik ketika ada orang mengatakan uang tidak dibutuhkan, uang uang apa gini dan gitu-gitu kayak ngejudge banget ke uang. Hei, Anda mau jadi seorang penolong, nggak usah jauh-jauh lah. Anda kita ini punya kewajiban untuk mencintai dan memuliakan orang tua kita. Salah satu cara untuk memuliakan dan itu valid banget adalah bawa orang tuamu umroh atau haji. Dan itu pakai biaya. Pakai biaya. Pakai biaya. Nggak mungkin Al-Fatihah doang. Nggak mungkin dengan Al-Fatihah saya bisa beli beras. Gitu loh. Nggak mau tukang ininya. Maaf Gus, saya nggak makan Fatihah, saya makan pakai uang gitu kan. Ada bahasa Rasulullah. Jangan mengharamkan sesuatu yang halal. Ya betul. Jangan mengharapkan sesuatu yang halal betul. Harta atau dunia yang ada di semesta ini tidak jahat dan bukan haram, semuanya halal. Yang haram atau halal itu cara mendapatkannya. Jadi tolong, misalkan begini, dokter jahat ke saya. Ini kita agak dalam dok ya. Dokter jahat ke saya. Saya harus bisa bagi dua ini dok. Dokter-dokter kejahatannya kejahatannya. Oh iya iya iya. Karena dok ini
Aduh, gimana ya? Ini kalau nggak paham Ya, pada, di Stoic itu gitu ya. iya, di Ilmu Stoikisme Stoic begitu kan? banget. Gitu. Manusia-manusia, karakter-karakternya itu dua hal Betul, yang berbeda memisahkan antara manusia dan perilakunya. dengan perilakunya. Jadi kalau Hmm. dia jahat, tolong jangan Dokter Rahmat itu jahat orang. Sebentar, sebentar. Dokter Rahmat itu orang, ini jahat menunjukkan perilaku atau menunjukkan orangnya? Orangnya nggak bisa. Murni itu milik Allah. Kalau kejahatannya itu dibangun oleh pikirannya sendiri. Dan dibangun itu pun kontribusi orang lain. Kontribusi data masa lalu. Begitu juga. Dokter miskin. Berarti dokter ini bisa dibikin kaya. Gitu aja mikirnya dok. Karena Logikanya kita gitu. memisahkan, bukan menjudge nasibnya. Iya. Antara saya dengan ego saya itu dua hal yang berbeda. Gitu loh. Betul. Saya dan ego adalah dua hal yang berbeda. Betul. Karena kalau kita menjadikan gini. Saya pegang korek ya. Saya kasih anak. Mm-mm. Saya pegang korek. Ini korek. Kita bicara konteks tangan kita ya. Ini korek. Lalu ke sini. Apakah korek ini saya atau saya masih kelihatan dua? Saya korek, saya bukan korek. Korek berdiri sendiri. Saya dan korek dua hal yang berbeda. Masih dua hal yang berbeda ya? Iya. Ya, cuma masalahnya kita genggam ini. Ini kita baru bicara solusinya, Hmm. Dok. Bisa nggak kamu lepasin? Bisa. Nggak ada tutorial, nggak ada. Kalau lepasin, dilepasin aja, Dok. Nah, sebenarnya kunci berlipat di sini ya. Di situ. Lepasin aja, udah. Nggak usah gini. Apakah saya itu korek? Atau korek berdiri sendiri? Enggak, tetap bagaimanapun korek ini berdiri sendiri. Cuma sayangnya kita itu terpredikatkan sebagai apa? Kita jadi penjahat berarti kita menggenggam korek ini. Tapi kalau kita mau jadi orang baik, ya Anda lepaskan. Nggak bisa dua hal. Saya dulu sering mengatakan kebaikan dan keburukan itu tidak mungkin bisa seiring sejalan. Life is the choice. Ini pilihan. Anda mau jadi jahat atau Anda mau jadi baik itu pilihan. Kalau Anda jadi baik, apalagi transisi berpindah dari jahat ke baik gimana Gus? Karena pasti Anda tuh masih agak lengket dari kejahatan itu. Nggak apa-apa. Orang proses menjadi baik itu kan pasti macam-macam dok. Atau dari miskin ke kaya. Ya kita harus bereskan dulu dogma miskinnya. Nanti baru ke kaya. Des gitu. Nggak bisa. Saya miskin, saya kaya juga. Kayak gimana? Nggak mungkin lah. Gitu. Ya. Jadi ini problemnya orang banyak ketika saya bicara tentang orang lain ya, bukan bicara tentang diri saya. Saya cenderung ngejudge orang bahwa misal contoh Dokter Rahmat jahat. Ketika ilmu kebijaksanaan itu masuk ke dalam jiwa kita, dokter ya dokter. Bahkan dokter itu cuma predikat, Rahmat itu cuma nama. Siapa sebenarnya kita? Ya kan? Nah, kejahatannya apalagi orang nama saja sebenarnya bukan Rahmat. Rahmat itu bukan Anda, itu cuma nama yang disandingkan. Ini kajian agak sedikit Iya, menggiring ke iya. tasawuf Ini loh. ini yang sering orang bahas di Mm, luar sana, di luar yang channel ini, mm, tapi langsung ke sini. Tapi harusnya step by step ini kan ilmu paling akhir sebenarnya. iya, gitu loh. Who Karena are you mengenali gitu. siapa diri kita, Iya. Ya nanti kemana? Akhirnya ke mengenali Allah. ke Allah betul. Karena mengenali esensi jati diri kita. Karena kita adalah manusia yang diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Itu semuanya milik Allah loh. Berasal dari Allah loh. Dan kalian diberikan sedikit dari sifat-sifatnya Sedikit Allah itu. rohnya dari sifat-sifatnya. Artinya makanya dikatakan dok, dok jangan nyakitin orang lain. Karena gini, kalau saya nyakitin anak dokter, ini sebuah analogi ya, bukan bukan saya menyamakan antara Allah dengan manusia enggak. Saya bicara dengan dokter, anak dokter disakiti. Dokter sedih nggak? Walaupun dokter di luar mengatakan nggak apa-apa Gus, nggak apa-apa Gus. Sedih nggak anak disakiti? Pasti sedih. Bagaimana dengan ini manusia diciptakan oleh Allah? Kira-kira Allah tersinggung nggak? Itu disakiti. Makanya orang yang suka menyakiti hidupnya nggak akan tenang. Nah, ketika bicara menyakiti kan dari saya ke dokter gitu atau dokter ke saya gitu ya. Kita sampai lupa Iya, menyakiti menyakiti diri diri sendiri sendiri. itu juga membuat Hmm. Allah tidak suka.
Jadi jangan sakiti, kamu tuh ciptaannya Allah. Bisa nggak kalian puji itu? Ya Allah makasih tangan ini ya Allah. Dipuji itu dengan bersyukur, bukan dipuji. Ini gue, bukan begitu cara mujinya. Gitu loh. Nah, Ditunjukin ototnya ya. iya tunjukin ototnya gitu. Kan malu saya nggak punya otot begini. Gitu. Aduh. Nah, jadi kalau ditanya siapa diri kita sebenarnya, namamu adalah Dokter Ahmad. Itu cuma nama yang Cuma ditempelkan ke nama. dalam dirimu. Karena asalnya Anda tidak punya nama. Sama halnya ini eh, suka saya share ya ke generasi milenial ya, karena saya kan punya generasi milenial. Hmm, Banyak orang yang bilang, oh ini gua bukan passion gua di sini nih, aku bukan gue banget nih. Saya bilang, mm-mm. emang dirimu siapa? Nggak ada. Fashion skill tuh nggak ada, semua bentukan. Gak ada, Nggak aku ada. bilang. Dirimu tuh siapa? Mm-mm. Kalau gue bilang, dirimu yang sekarang sama 1 tahun ke belakang sama nggak? Beda. Oke. Iya, 2 tahun ke betul. belakang beda nggak? Beda. Iya, Jadi dirimu siapa? iya. Ada kalimat yang ini kalau kalau nggak salah ya, 2018-an, kalau nggak salah. Ada sebuah kalimat yang sangat luar biasa, Dok. Manusia itu pada umumnya sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Orang lain. Yang akan muncul satu doang, kecewa. Kecewa. Karena yang muncul cuma dua ya. Hasilnya cuma satu, kecewa. Yang muncul dua. Anda lebih baik atau Anda tidak lebih baik daripada yang Anda Tidak bandingkan. lebih baik. Oke. Dan itu tetap hasilnya mengecewakan, Dok. Jadi apa Kenapa? yang harus kita lakukan? Kena Bandingkan lebih diri. baik kenapa mengecewakan, Gus? Kenapa? Kalau kita lebih Yang baik, lebih baik kenapa mengecewakan? Gus Dur pernah bilang begini, jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain. Kenapa? Kalau kamu lebih baik, kamu secara tidak langsung merendahkan dia. Oke. Kalau kamu tidak lebih baik daripada dia, sejatinya kamu merendahkan dirimu sendiri. Hasilnya juga nggak bagus, Dok. Tapi ketika kita membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri, itu hasilnya pasti baik. Maksudnya gimana? Bandingkan dirimu yang sekarang dengan dirimu yang dulu. Hasilnya pasti syukur. Kalaupun dulu lebih baik daripada sekarang, hasilnya belajar. Ketika kita sibuk membandingkan diri kita yang sekarang dengan diri kita yang dulu, hasilnya pasti tetap baik. Makanya disuruh lihat ke dalam, jangan lihat keluar. Karena kalau lihat keluar, udah pasti yang timbul benci, iri, dengki, dan dendam dan lain sebagainya. Saya tidak Iri lebih baik dengki dan daripada. dendam. Itu paling dapatnya dari korupsi. Itu paling dapatnya cuma ngomong doang, nipu orang. Gitu terus. Jelek terus hasilnya. Tapi ketika kita introspeksinya ke dalam dan kita cek ke masa lalu kita, udah better, pasti bagus hasilnya. Apa yang bisa kamu tantang dalam dirimu sendiri untuk kamu bisa lebih baik ke masa depan? Apa yang harus yang bisa kamu lakukan? Pasti hasilnya baik dong. Makanya saya menggunakan kata tantang itu hanya untuk diri saya. Saya tantang diri saya untuk bisa merubah kebiasaan saya dalam 3 bulan. Dan apa yang saya dapatkan? Saya tantang diri saya. Saya tantang diri saya. Gitu. Nah, yang paling menarik adalah ketika kita mampu melepaskan semua emosi-emosi negatif itu. Itu jalan pintas sih sebenarnya. Ya, benar-benar. Yang Jalan selalu pintas. pas kemarin Gus waktu webinar ya. Ya, Itu yang saya lakukan sekarang. Ada nggak enak sedikit atau apa, kesel sama orang, dilepasin. lepasin. 15 menit, 30 menit udah balik lagi. Balik lagi normal. Oh iya, ha-ha. Biasanya orang marah mungkin bisa sehari, 2 hari apa. Sekarang dilepasin udah 15 menit, 30 menit udah normal lagi. Itu pentingnya akad, Dok. Akad tuh kayak gini, Dok. Dokter dengan istri atau saya dengan istri saya. Tadinya nggak halal loh, Dok. Hmm. Hanya karena akad, kobil tuh Jadi nikah, halal. haha, cuma kalimat itu. Saya terima nikahnya, des. Jadi halal loh, Dok. Makanya saya selalu pernah pernah saya guyon begini. Misalkan dokter, saya pinjam duit dokter. Kalau tanpa akad, sensitif, Dok. Sensitif pasti. Sensitif. Pasti akan timbul beberapa hal. Tapi kalau kita ada akad, yang haram jadi halal, Dok. Gitu. Misalkan saya untung 1 juta, karena saya bilangnya 10%, dokter saya kasih 100.000. Tapi ketika itu dirubah dengan angka, Dok, dok saya kasih sebulan 100.000 gitu. Ternyata saya untungnya bisa 10 juta. Oke. Itu jadi dolim saya ke dokter. Kalau tanpa akad tuh begitu, Dok.
akad itu penting. Gitu, Dok. Jadi problem terbesar kita adalah karena kita melekat Emosi. dengan emosi kita, dan kalau kita tidak mengakatkan itu, makanya saya buat kalimat yang indah dan enak diucapkan, didengarkan juga. Ya Allah, saat ini ada Saat rasa ini dalam diriku, ada rasa dalam diriku, ada marah dalam diriku, ada marah kecewa dalam dalam diriku. diriku, rasa kecewa dalam diriku. Aku izinkan itu ada dan aku terima itu ya Aku Allah. izinkan, berarti aku izinkan ada dulu kan? Aku Iya, izinkan itu ada, baru diterima. dan sekarang Terima, aku lepaskan. terima dulu, kemudian dan saya lepaskan ya Allah. Hmm. Karena kalau nggak diterima Pasti, kan, iya pasti better, pasti lebih baik. Nanti kalau misalkan 1 jam ya, lagi muncul itu, ya gak apa-apa begitu lagi. Orang itu cuma 1 menit, ya. masa sih? Aku gitu Gus sekarang. Nah, ini nih menariknya tentang kebiasaannya. Mm. Sekarang itu Gus, di sini saya alarm, mana ya? Ini alarm saya per sejam Gus, Untuk, per sejam. untuk, Alarm syukur. oh iya, ha. Audio Jadi dok, sekarang dalam saya bentuk audio dok. enggak dengerin ada alarm tak 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 tak. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Aku terima semuanya, aku lepaskan semuanya, aku layak, aku pantas. Tes. Gitu. Oh, Per alarmnya sejam. nadanya itu. Enggak, alarmnya biasa aja, tapi Mm-mm. pada saat ada alarm saya jeda Oh, tiga ngingetin puluh dokter detik gitu ya. Oh, I see, paham, paham, paham. per Masya sejam. Allah. Waktu itu saya dapat informasinya adalah kayak gini. Kadang kita kan cuma saya mengerti repetisi is the power. Kalau dua Repetisi is kali power. aja, ya kalau kita itu cuma lakukan hanya 2 kali saja, aku mikir, kenapa nggak lakukan per sejam lah minimal. Kalau lagi nggak ada banyak kerjaan atau apa, saya bisa atur per setengah jam. Jadi per setengah jam lantak, jeda 30 detik. Terima kasih Allah atas semuanya. Aku terima semuanya, aku lepaskan. Ketika ada rasa apa, tak langsung selesai. Dan Nah, itu, itu kebiasaan yang saya lagi bangun, Gus. hmm, betul. Dan itu gini Dan dok. ternyata hasilnya luar biasa. Ini Ya. kan terkait kita tentang kebiasaan. Nah, kalau kita sudah terbiasa, artinya kita sudah terlatih. Mm-mm. Lagi nyetir aja bisa kok dok. Ya, itu Bisa maksud saya. banget. Misalkan tadi contoh, eh, mamanya Raja ini agak capek mungkin ngelihat Raja kan. Eh, Aktif banget kan. Terus dia agak berkeluh kesah, tuh nah, shh, kenapa sih mah? Nanti anaknya sakit kamu bingung. Anaknya aktif kamu bingung gitu. Itu kan juga mengganggu saya dok. Nah, sambil nyetir gitu. Saya Iya, pegang, iya, saya paham, pegang tangan paham. mamanya sama sama anaknya. Ya anak saya juga maksudnya. Saya pegang. Nggak boleh gitu mah. Apapun dia, itu indah bagi kita sebagai orang tua.